Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali ya untuk P3K, kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian ke-7. Jadi dalam bagian ke-7 ini ya atau part 7 ini nanti akan ada sebanyak 30 soal yang akan kita simulasikan. Oke, jadi kompetensi teknis teman-teman dalam P3K ya, itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi dalam hal ini jabatan yang dilamar itu adalah pengelola layanan operasional. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Seorang petugas pengelola layanan di instansi pemerintah ingin meningkatkan kepuasan masyarakat. Berdasarkan model SERVQUAL, dimensi manakah yang paling relevan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi daripada masyarakat? A. Tangibles ya, atau bukti fisik. B. Reliability atau keandalan. C. Responsiveness atau daya tanggap. D. Assurance, jaminan, atau E. Empati atau empati. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. Dimensi reliability menekankan pada konsistensi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan janji. Dalam konteks layanan pemerintah, keandalan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya, reliability. Selanjutnya, dalam upaya mengidentifikasi perbaikan layanan, seorang petugas melakukan survei kepuasan masyarakat. Namun ditemukan bahwa masyarakat merasa sulit menyampaikan keluhan. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi hal ini adalah A. Memperbanyak kanal informasi layanan. B. Menyediakan pelatihan bagi staf front office. C. Menambah staf di meja pengaduan. D. Melakukan survei tahunan terkait keluhan. Atau E. Mengembangkan mekanisme feedback anonim. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah yang E ya, teman-teman. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Kanal pengaduan yang anonim seringkali mendorong masyarakat untuk lebih terbuka, menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Hal ini meningkatkan efektivitas pengelolaan keluhan. Jadi jawabannya yang E ya, mengembangkan mekanisme feedback anonim. Selanjutnya, petugas mendapati bahwa waktu layanan perizinan terlalu lama yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Strategi terbaik untuk mengatasi ini adalah A. Menambah staf di unit layanan perizinan. B. Mengurangi jumlah prosedur tanpa evaluasi. C. Memberikan kompensasi kepada masyarakat. D. Memanfaatkan teknologi untuk mengotomasi proses. Atau E. Meningkatkan anggaran layanan publik. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Automasi dapat mempersingkat proses layanan tanpa mengurangi akurasi atau kualitas, menjadikannya solusi efisien dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi proses. Maksudnya mengotomatisasi proses gitu ya. Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas layanan, seorang petugas harus memahami kebutuhan masyarakat dengan pendekatan customer centric. Apa langkah pertama yang paling relevan untuk mencapai hal ini? A. Mengamati pola perilaku masyarakat. B. Melakukan studi banding ke instansi lain. C. Melakukan survei kebutuhan masyarakat. D. Meningkatkan pelatihan petugas. Atau E. Menerapkan benchmarking kualitas layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, langkah awal dalam pendekatan customer centric adalah memahami kebutuhan dan ekspektasi masyarakat
melalui survei yang terarah dan sistematis. Jadi jawabannya yang C ya, melakukan survei kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, petugas menemukan kesenjangan antara layanan yang dijanjikan dan yang diterima masyarakat dalam kerangka gap analis. Kesenjangan ini dikenal sebagai A. Gap 1, kesenjangan pengetahuan, B. Gap 2, kesenjangan desain layanan, C. Gap 3, kesenjangan kinerja layanan, D. Gap 4, kesenjangan komunikasi, atau E. Gap 5, kesenjangan ekspektasi dan persepsi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan gap 5 terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang sebenarnya diterima dalam layanan. Jadi itu merupakan gap 5 teman-teman ya. Jadi yang E, kesenjangan ekspektasi dan persepsi. Selanjutnya, ketika menetapkan standar pengendalian mutu baru, petugas harus memastikan standar tersebut realistis dan dapat diterapkan. Pendekatan terbaik untuk memastikan hal ini adalah A. Melibatkan semua pihak dalam penyusunan standar, B. Menerapkan standar internasional tanpa adaptasi, C. Menggunakan standar yang telah digunakan di sektor swasta, D. Mengadopsi standar dari instansi pemerintah lain, atau E. Mengurangi persyaratan teknis untuk kemudahan implementasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan melibatkan pihak terkait memastikan standar yang ditetapkan relevan, dapat diterapkan, dan memiliki dukungan dari semua pemangku kepentingan. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi melibatkan semua pihak dalam penyusunan sebuah standar. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan bahwa layanan teknis seringkali tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Langkah pertama dalam proses quality assurance untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memperbarui dokumen spesifikasi teknis, B. Melakukan inspeksi ulang terhadap semua layanan, C. Menganalisis kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan pengguna, D. Meningkatkan kompetensi petugas teknis, atau E. Menetapkan denda untuk ketidaksesuaian layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, penting untuk memastikan bahwa spesifikasi yang digunakan itu masih relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi yang C ya. Jadi menganalisis dulu kesesuaian spesifikasinya dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, petugas ingin mengevaluasi keberlanjutan sistem pengendalian mutu yang diterapkan. Prinsip manakah yang paling penting untuk memastikan keberlanjutan ini? A. Transparansi dalam pelaporan hasil mutu, B. Penambahan jumlah inspeksi secara berkala, C. Meningkatkan anggaran pengendalian mutu, D. Integrasi sistem mutu dengan strategi organisasi, atau E. Menggunakan auditor eksternal secara terus-menerus. Yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan integrasi dengan strategi organisasi, memastikan bahwa pengendalian mutu menjadi bagian dari prioritas utama dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang D ya, integrasi sistem mutu dengan strategi organisasi. Selanjutnya, petugas mendapati bahwa implementasi pengendalian mutu menghadapi resistensi dari staf teknis. Strategi manakah yang paling efektif untuk mengatasi resistensi ini? A. Memberikan insentif finansial kepada staf, B. Memaksakan aturan tanpa kompromi, C. Melibatkan staf dalam proses perencanaan mutu, D. Meminta dukungan dari pihak eksternal, atau E. Mengurangi jumlah inspeksi untuk meringankan beban staf. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dengan melibatkan staf dalam proses perencanaan, mereka merasa dihargai dan lebih berkomitmen untuk mendukung implementasi pengendalian mutu. Jawabannya C ya, melibatkan staf dalam proses perencanaan mutu. Selanjutnya,
Seorang petugas mendapati bahwa laporan hasil pengendalian mutu seringkali sulit dipahami oleh pihak manajemen. Langkah terbaik untuk memperbaiki komunikasi ini adalah A. Menyediakan pelatihan tentang laporan teknis kepada manajemen. B. Menyederhanakan format laporan dengan visualisasi data. C. Memperpanjang durasi laporan untuk penjelasan rinci. D. Melibatkan pihak ketiga dalam pembuatan laporan. Atau E. Mengurangi frekuensi laporan untuk fokus pada kualitas. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan visualisasi data seperti grafik dan diagram mempermudah pemahaman hasil pengendalian mutu oleh pihak manajemen tanpa mengurangi substansi laporan. Jadi jawabannya yang B ya. Menyederhanakan format laporan dengan visualisasi data. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa data yang diolah memiliki kualitas yang baik, petugas harus memeriksa validitas dan reliabilitas data. Reliabilitas data, alat atau metode mana yang dapat membantu memeriksa validitas data? A. Uji statistik dengan analisis regresi. B. Pemeriksaan ulang manual setiap entry data. C. Survei ulang dengan responden berbeda. D. Triangulasi sumber data. Atau E. Menggunakan diagram Pareto. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Triangulasi data melibatkan pembandingan hasil dari berbagai sumber atau metode yang membantu memastikan validitas data. Jadi jawabannya yang D ya. Triangulasi sumber data. Selanjutnya, seorang petugas sedang merancang sistem penginputan data berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi. Fitur apa yang paling penting untuk disertakan dalam sistem ini? A. Antarmuka yang menarik secara visual. B. Proses input data tanpa langkah verifikasi. C. Validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input. D. Sistem manual berbasis entry text. Atau E. Kapasitas penyimpanan data yang tidak terbatas. Yang benar adalah yang kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan validasi otomatis membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem sudah benar dan sesuai format. Jadi jawabannya yang C ya. Validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input. Selanjutnya, saat merekap data dari berbagai sumber, petugas menyadari adanya format yang berbeda-beda. Teknik apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelaraskan data? A. Menggunakan perangkat lunak data cleansing. B. Membuat format ulang secara manual. C. Mengabaikan data yang tidak sesuai format. D. Menyusun ulang format sumber data tanpa analis. Atau E. Menghapus data dengan format yang berbeda. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasan data cleansing adalah proses sistematis untuk menyelaraskan format dan memperbaiki data yang tidak konsisten, mempermudah rekapitulasi. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk itu menggunakan perangkat lunak data cleansing. Selanjutnya, pengelola layanan operasional dihadapkan pada tugas menganalisis data dengan jumlah variabel yang sangat besar. Teknik analis mana yang paling efektif untuk mengidentifikasi pola utama dalam dataset tersebut? A. Analisis regresi sederhana. B. Analisis korelasi manual. C. Analisis faktor ya, atau faktor analis. D. Diagram garis sederhana. Atau E. Uji validasi manual. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan analis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan tersembunyi di antara variabel dalam dataset besar. Jadi jawabannya yang C ya, analis faktor. Selanjutnya, pengelola layanan operasional diminta untuk menyajikan data hasil pengolahan kepada pimpinan instansi. Format penyajian mana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi secara ringkas namun informatif? A. Dokumen laporan dengan teks panjang. B. Tabel penuh data mentah.
C. Grafik dan diagram visual, D. Dokumen dengan hasil tanpa penjelasan tambahan, atau E. Paparan verbal tanpa dukungan visual. Jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan. Grafik dan diagram memudahkan audiens untuk memahami pola dan hasil analis data secara cepat dan efisien. Jadi jawabannya yang C ya, grafik dan diagram visual. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa sistem keamanan di kantor pemerintah seringkali mengalami kerusakan teknis. Langkah pertama yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengganti seluruh sistem keamanan dengan yang baru, B. Melakukan audit teknis terhadap perangkat keamanan, C. Menambah jumlah petugas keamanan secara manual, D. Membatasi akses ke area yang bermasalah, atau E. Meminta pemasok sistem untuk meninjau ulang perjanjian kontrak. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan. Audit teknis adalah langkah pertama untuk memahami masalah yang ada pada sistem keamanan, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi jawabannya yang B ya, melakukan audit teknis terhadap perangkat keamanan. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan umum, seorang pengelola layanan menghadapi tantangan berupa penumpukan dokumen fisik di ruang arsip. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menyewa ruang tambahan untuk penyimpanan, B. Memusnahkan dokumen yang tidak digunakan, C. Memperketat aturan pengarsipan dokumen baru, D. Mengurangi jumlah dokumen yang diterima setiap hari, atau E. Mengalihfungsikan dokumen fisik menjadi format digital. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan. Digitalisasi dokumen tidak hanya menghemat ruang, tetapi juga mempermudah pengelolaan arsip dan pencarian dokumen di masa mendatang atau masa depan. Jadi jawabannya E, jadi mengalihkan fungsi dokumen fisik menjadi format digital. Selanjutnya, petugas pengelola layanan umum mendapat bahwa konsumsi energi gedung pemerintahan terlalu tinggi. Langkah efisiensi energi yang paling efektif adalah A. Mengurangi jam operasional gedung, B. Mengganti semua perangkat dengan peralatan hemat energi, C. Memasang sensor otomatis untuk lampu dan AC, D. Meningkatkan anggaran listrik gedung, atau E. Meminta pengguna gedung untuk mengurangi penggunaan perangkat listrik. Jawaban yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Sensor otomatis memastikan perangkat hanya digunakan saat diperlukan, yang merupakan cara praktis dan hemat untuk mengurangi konsumsi energi ya. Jadi salah satu contohnya ini, yaitu memasang sensor otomatis pada lampu dan AC. Selanjutnya, dalam situasi darurat seperti kebakaran gedung di instansi pemerintah, protokol keamanan yang paling penting untuk diterapkan adalah A. Melakukan penguncian gedung untuk mencegah akses luar, B. Mengaktifkan alarm evakuasi dan memandu penghuni keluar, C. Menghentikan seluruh aktivitas hingga api dipadamkan, D. Memanggil pihak berwenang setelah situasi terkendali, atau E. Memastikan dokumen penting diselamatkan terlebih dahulu. Jawabannya adalah yang Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Dalam situasi darurat seperti kebakaran, prioritas utama adalah keselamatan manusia yang dicapai melalui evakuasi cepat dan terorganisir ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Dia mengaktifkan alarm evakuasi dan memandu penghuni keluar. Selanjutnya, petugas menemukan bahwa keamanan data sensitif di kantor seringkali terancam oleh pengguna perangkat pribadi tanpa izin. Kebijakan mana yang paling efektif untuk diterapkan? A. Melarang perangkat pribadi di lingkungan kerja, B. Mewajibkan enkripsi data pada semua perangkat, C. Menerapkan sistem Network Access Control ya, atau NAC, kemudian D. Mengawasi aktivitas pegawai secara manual, atau E. Memperkenalkan peraturan tambahan tanpa implementasi teknologi. Yang benar adalah yang C ya.
Pembahasan NAC ya atau Network Access Control adalah solusi teknologi yang memastikan hanya perangkat yang sesuai kebijakan dapat mengakses jaringan, melindungi data sensitif dari ancaman eksternal ya. Jadi jawabannya yang C ya, menerapkan sistem NAC atau Network Access Control. Selanjutnya, pengelola layanan data diminta memastikan bahwa informasi yang dibagikan ke publik tidak melanggar ketentuan kerahasiaan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum publikasi data? A. Meminta persetujuan dari atasan langsung. B. Memeriksa kebijakan pemerintah terkait data yang dapat dibagikan. C. Menyimpan data publik di server terpisah. D. Menandai semua data sebagai rahasia untuk menghindari resiko. Atau E. Menghapus informasi penting dari data sebelum dipublikasikan. Jawabannya benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasannya, kebijakan pemerintah menentukan data apa saja yang boleh dipublikasikan, sehingga langkah ini memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita memeriksa dulu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait data mana yang dapat dipublikasikan atau yang dapat dibagikan. Selanjutnya, dalam upaya mendukung kelancaran administrasi, petugas layanan data harus mengintegrasikan beberapa sistem informasi yang berbeda. Pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah kompatibilitas antar sistem adalah A. Membuat semua data diubah menjadi format PDF. B. Menggunakan platform integrasi data seperti API. C. Menghapus sistem lama dan menggunakan satu sistem baru. D. Mengelola data secara manual antara sistem yang berbeda. Atau E. Membuat salinan terpisah untuk setiap sistem. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan API ya atau Application Programming Interface memungkinkan komunikasi antara sistem yang berbeda, mempermudah integrasi tanpa perlu menghapus atau mengganti sistem yang ada. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menggunakan platform integrasi data seperti API. Ini salah satu contohnya saja ya API itu ya. Banyak platform-platform lain ya. Yaitu Application Programming Interface. Selanjutnya, petugas mendapati bahwa beberapa data penting hilang akibat kegagalan sistem. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tindakan pencegahan apa yang harus diambil? A. Menggunakan server tambahan untuk cadangan. B. Meningkatkan kapasitas penyimpanan utama. C. Mengadopsi kebijakan backup data secara otomatis dan berkala. D. Menyimpan data di perangkat pribadi staf sebagai cadangan. Atau E. Membatasi akses ke data untuk mengurangi resiko kegagalan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan backup otomatis secara berkala adalah langkah penting untuk memastikan data tetap aman meskipun terjadi kegagalan sistem ya. Jadi jawabannya yang C, mengadopsi kebijakan backup data secara otomatis dan berkala. Selanjutnya, pengelola data diminta memastikan bahwa laporan data yang dibuat dapat dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Langkah apa yang paling efektif untuk mencapai hal ini? A. Menggunakan istilah teknis dalam laporan untuk meningkatkan akurasi. B. Menyajikan laporan dalam bentuk narasi tanpa visualisasi data. C. Menyajikan data dalam bentuk grafik dan diagram yang mudah dipahami. D. Memberikan pelatihan teknis kepada pemangku kepentingan. Atau E. Membatasi akses ke laporan hanya untuk staf teknis. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan visualisasi data membantu audiens non-teknis memahami laporan dengan lebih cepat dan efektif dibandingkan penyajian berbasis teks. Jadi jawabannya yang C ya, menyajikan data dalam bentuk grafik dan diagram yang mudah dipahami. Selanjutnya, petugas layanan data mendapati bahwa staf sering kesulitan mengakses data karena masalah otorisasi. Langkah apa yang paling sesuai untuk memastikan otorisasi akses berjalan sesuai kebutuhan? A. Memberikan akses tanpa batas kepada semua staf. B. Menggunakan sistem manajemen akses berbasis peran.
C. Memindahkan semua data ke folder publik, atau D. Meminta staf mengajukan izin akses setiap kali diperlukan. E. Membuat salinan data untuk setiap pengguna. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan RBAC ya, atau Role Based Access Control, memastikan bahwa akses data diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing staf, sehingga mengoptimalkan keamanan dan efisiensi ya. Jadi jawabannya yang B, menggunakan sistem manajemen akses berbasis peran, Role Based Access Control atau RBAC. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional mendapati bahwa sistem administrasi manual memperlambat penyelesaian tugas rutin. Langkah pertama yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi kerja adalah A. Mengurangi jumlah tugas administratif, B. Mengalihdayakan sebagai tugas administratif kepada pihak ketiga, C. Mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi, D. Menambah jumlah staf untuk mengelola tugas manual, atau E. Meminta supervisi lebih ketat dari atasan langsung. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan sistem administrasi berbasis teknologi dapat mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi tanpa perlu menambah beban kerja atau staf. Jawabannya yang C ya. Mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan adanya keluhan tentang lambatnya layanan publik. Apa langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Menyediakan saluran pengaduan untuk masyarakat. B. Meningkatkan jumlah staf layanan. C. Melakukan analis waktu proses. D. Membatasi jumlah layanan yang diberikan. Atau E. Mengurangi jam kerja pegawai untuk mengurangi beban kerja. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan analisis waktu proses membantu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan lambatnya layanan, sehingga pengelola dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat ya. Jadi kita lakukan analisa atau analisis waktu proses ya. Yang C, melakukan analisis waktu proses, time motion study. Selanjutnya, dalam pengelolaan arsip, pengelola layanan operasional menemukan banyak dokumen yang hilang. Langkah terbaik untuk mengatasi hal ini adalah A. Meningkatkan jumlah personel yang menangani arsip. B. Menggunakan sistem pengelolaan arsip digital dengan indeksasi otomatis. C. Memindahkan dokumen ke lokasi penyimpanan yang lebih aman. D. Membatasi akses staf terhadap dokumen tertentu. Atau E. Menyusun ulang dokumen secara manual setiap bulan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem arsip digital memungkinkan dokumen untuk disimpan dengan aman dan mudah dicari, mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menggunakan sistem pengelolaan arsip secara digital dengan indeksasi otomatis. Selanjutnya, seorang pengelola layanan menemukan bahwa pegawai sering kebingungan dengan prosedur kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik. Langkah apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan arahan lisan kepada pegawai secara berkala. B. Menyusun dan mendistribusikan panduan prosedur kerja yang terperinci. C. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada pegawai. D. Menugaskan seorang supervisor untuk setiap tugas. E. Meningkatkan jumlah pelatihan mingguan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan panduan prosedur kerja yang terdokumentasi memberikan pegawai panduan yang jelas, sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi kerja. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi yang kita lakukan itu menyusun dan mendistribusikan panduan prosedur kerja yang terperinci agar tidak bingung lagi ya. Selanjutnya, pengelola layanan operasional diminta untuk meningkatkan koordinasi antara unit kerja yang berbeda. Apa pendekatan terbaik untuk mencapai hal ini?
A. Mengadakan rapat koordinasi harian untuk semua unit. B. Menetapkan satu pegawai untuk menjadi penghubung antar unit. C. Memindahkan semua unit ke lokasi yang sama. D. Mengurangi jumlah komunikasi antar unit untuk menghindari miskomunikasi. Atau E. Menggunakan platform kolaborasi daring untuk mempermudah komunikasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya, teman-teman. Pembahasannya, platform kolaborasi daring seperti Microsoft Teams atau Slack memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan terorganisir antara unit kerja ya. Jadi yang E yang teman-teman ya. Jadi menggunakan platform kolaborasi daring untuk mempermudah daripada komunikasi. Sehingga komunikasi itu terbangun terus ya, tanpa terbatas jarak dan waktu ya. Nah, demikianlah teman-teman ya. Contoh daripada 30 soal P3K kompetensi teknis pengelola layanan operasional. Mudah-mudahan dengan kita banyak berlatih, kita banyak mengerjakan soal-soal, itu mempermudah saat kita ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.